Salah satu penyebab batal hati kepada para ulama, gedeo suka ikut tren. Orang pernah gosip ni, gosip yang sedang hangat oleh orang. Tahu hashtag buat Twitter, oh, lain tengah nak Crazy Rich. Telusuri dia sosok Crazy Rich ya. Apa manfaat dia? Tahu hashtag buat Twitter, oh, lain tengah Mandalika. Boleh Mandalikanya, kan kak? Pu kepanjangan Mandalikanya. Oh mah pui pegat paduk abedana dan lain sebagainya. Dimna biote. Nama mak gerok. Tengah itu oh nyo episode Limortosa kan. Episode drakor dan lain sebagainya. Nah, oh kirimlah dia nak bangun. Nah kirim drakor ini. Ana mudah-mudahan ana itu main download kero ana kena kirim. Parah halam rupanya. Jadi kegagalan akhlak itu didasari oleh tidak punya ilmu agamanya yang harus diperhatikan. Maka dia bek galak ikut tren. Waktu itu ada buka mesti kena minta hiburan silahkan. Tapi hana ada no. Oh mesti nah orang tertentu yang postingan berilmu, postingan yang bermanfaat. Gunakan Instagrammu, gunakan Facebookmu, gunakan Twittermu, gunakan media sosialmu. Ya untuk kalian ada tamanan. Kalau ada data yang bermanfaat dari urangnya dia akan dipastikan yang bermanfaat dari kalian. Nekalan Ustazah Halimah Al-Aidrus status gean. Yohana Eron mandung status dok ni au. Mesena nomor ba HP 1700. Ba 1700 bon dan uiron. Pilih yang kira-kira bermanfaat untuk dia. Bek mandum nakalan, bek ukuran dia kan. Ipegat legok, ipegat porang. Ipegat ke taruhan legok. Ike makna ni, dia lebih satu pasti ni ke gifu ni kena. Bek menan dia. Bek sampai je orang menan pada ipegat legok. Dia beristimewa, orang berspesial ukuran kan. Merasa senang dah honek merasa gopnya bersenang menyen tayo kalen mai cara dapat senang gop ngan kalen tayo kiban berjari-jari nak kalen pai dah kalen omah gen talong hai ya kemudian tayo ya kan tayo mana murahan tayo man kibaji man kala berarti hanya mamat kan hanya maso bagah hanya mat tayo gunakan media sosialmu tapi cari manfaatnya. Menyebut kalian satu silahkan kalian belaju, tapi jangan lupakan kalian yang bermanfaat ke pribadi kalian. Faham tu? Kalian bermanfaat ke pribadi dia. Kalian status Umi Fairuz misalnya, status Halimah Al-Aidrus, status belum binti Musawa dan lain sebagainya punya keurinan. Kalian satu-satu urian. Kalian postingan urian. Oh, payang bacaan, baca. Baca. Target tu Allah. Nyolong baca mau memberi. Baca yuk. Kasih mau memberi. Duk lanjut dong. Mana? Yohana ada untuk main mesat. Apa ya enggak? Kakak Hana ada baca Allah. Tapi komik habis baca. Orang awal baca kitab dari phone sampai habis menyahana khatam hang bio. Apa kabar kita? Maka kiban Leo. Komik habis dia baca, cerita cinta habis dia baca, apa lah? Cerita baper habis dia baca. Video Crazy Rich betul nak 35 minit, habis baca. Habis nonton. Video Buya Yahya, video Ayah Sob di sini, video Abia di sini, video Habib Jindan, video Abu Mudi, video Habib Novel, video Buya Yahya. 5 minit boleh kan? Tapi rumah payah. 5 minit padahal. Padahal dia punya perbaiki kan tontonan dia perbaiki sih. Tontonan dia punya bak TikTok, nyampe tak TikTok kayo tak hana pu pakai juga hana lo larang pakai. Instagram dia tak yang tak follow seperti artis tu. Seperti awak centang biru tapi artis mendung. Kepu.
Naik kirim sia mak menggang keron. Menyesicun naik kirim 3 mentang sia mak menggang, silakan follow buku. Apakah Anda follow Buya Yahya? Walau Anda kirim sia mak menggang le Buya Yahya, paling tidak berupa ilmu agama bagian. Justru tanya mau yang kirim-kirim harus sih. Karena ilmunya dihargakan menyangkut Sayyidina Ali cukup ya kan? Ya, lu follow begitu. Tapi hati-hati sih baru follow. Hati-hati sih cari guru ilmu agama. Nekalan yang punya sanad, nekalan yang background na geyabut, nekalan background ji na mondok. Background ini bermodalkan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah kami ikut. Paham tuh? Saya baik buru-buru sih, berpilih-pilih sih guru. Karena menyahana pilih-pilih guru yang bahaya tayo sih. So yang pegang Rasulullah di depan para sahabatnya pernah mengungkapkan innakum asbahtum fi zamanin katsirul khutaba, katsirul ulama, qalilul khutaba. Wahai para sahabat, kalian sedang ada pada masa yang cukup banyak para ulama dan sedikit orang yang hanya pandai beretorika. Nanti yang para sahabat, ya Rasulullah, aktivitasmu yang paling ingat masanya fal amalu fihi khairun minal ilmi. Aktivitas yang paling baik saat itu adalah mengamalkan ilmu. Bahkan karena para sahabat mandum je ulama, para sahabat mandum tahu ilmu agama fardhuin mandum gedho. Maka aktivitas paling ingat masanya adalah mengamalkan ilmu. Adapun kegetayo jino, dalam hadisnya juga nungkapkan oleh Rasulullah, wa sayati zamanun ala ummati. Akan datang suatu masa kepada umatku katsirun khutaba. Cukup banyak orang yang hanya pandai beretorika, tak paham ilmu agama, tak paham Quran, tapi sudah bicara Quran, tak paham hadis, tapi sudah beretorika tentang hadis, tak paham fiqh, tak paham tauhid, tak paham tasawuf, tak paham ilmu agama, tapi berani, tak punya kapasitas berbicara ilmu agama, tapi bermodalkan retorika yang bagus, ia sampaikan ilmu agama. Ya Rasulullah bilang, wa qalilun ulama, sangat sedikit orang yang bisa dilabelkan ulama. Para sahabat kita yang aktivitas pun paling ingat masanya ya Rasulullah, Rasulullah, fal ilmu fihi khairun minal amal. Aktivitas yang terbaik saat itu adalah menghadiri, mencari ilmu agama dari guru-guru yang bersanad. Ini lebih perumpamaan. Tanyo punya sakit, kau dah dokter, ya kan? Minta dokter. Yang dokternya pernah lotre atau pilih? Kehana kan? Dokter A, B, C. Oh, yang berubah kancingnya, ya benar. Tapi dokternya pilih. Pilih background pendidikan kedokteran ni Pak ya mulia. Oh, nah hai kayak ijazah kedokteran. Ya yang selanjutnya Pura. Urang ubat kenan berhasil kan? Pulih kan? Ya kan? Berarti untuk kesehatan jasmani antum bikin peraturan pemilihannya serumitnya. Harus kuliah kedokteran, background pendidikan kedokteran, dan urangnya juga benar-benar bisa menyembuhkan ataupun urang-urang yang sukses sembuh bagian. Tapi kepakan masalah agama, ayo tidak mau pilih-pilih. Dokter rohanimu nggak pernah kamu pilih, kenapa? Padahal juga pernah pilih lepat sanad keilmuannya. Pat dia berawal, pat mondok awal, pakan perle sanad karena menyana sanad orang akan terdoktrin le sanad anu megahkan kon. Menya orang hantam pernah mondoknya hana mau tahu di mana referensinya, pada siapa bergurunya, pat gedeng masa bodoh nggak ada yang mendung. Penyebab bahkan karena tak punya sanad. Maka harus punya sanad tayo. Arti punya sanad juga harus pilih-pilih guru. Pilih guru agama dia yang enggak. Karena qala Ibnu Mubarak, berkata oleh Ibnu Mubarak, laula sanad laqala man syaa ma syaa. Kalau tak punya sanad maka orang akan berbicara seenaknya. Bahkan Ibnu Mubarak berkelam al-isnad minad din. Sanad itu adalah bagian daripada agama. Karena dia menyahana sanad akan ngawur begahba.
Tapi menyana sanat idoktrin le pikiran kene nyo hantam pernah kadengar baik bega. Nyo hantam pernah kabaca baik bega. Nyo hantam pernah ditafsir le para ulama baik benar cara tafsir akan didoktrin le pikiran. Tapi harus kiban, harus punya background pendidikan ilmu agama ini. Baik meka pilih-pilih baik meka cocok nih, baik itu bermodalkan cara pegahaba, retorika GN bagus, kata-kata pemilihan kata-kata juga bagus. Lihat pangkai GN qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, kaji ulama. Kaji kubureng dayo. Menang. Tak le muda ka dia agung-agungkan GN mesino pendubik kata-kata mutiara. Baju agak berdubik tengok-tengok majelis kau pegang. Kalau kalian pacaran putusin. Kalau sudah putus jangan balikan. Itu bik kata-kata padik krek bagian. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan, yang penting hatimu jangan pernah balikan sama mantan kak. Dayo. Kak langsung dah jadikan sebagai guru, bermodalkan baper je ku guru. Hei, apa kabar? Kemana bayar lagi? Maka perhatikan begat ada yang pilih deh. Ilmu agama penting dan juga yang paling penting dari siapa kamu mengambil ilmu agama. Karena akhlak akan menjanggot menjadi ilmu agamamu tidak kamu ambil dari orang baik. Paham tuh? Berarti ilmu agama penting kan? Penting. Menghadiri ilmu agama penting. Bahkan jadi orang mulia. Memilih guru yang juga baik juga penting. Karena karakter gede termasuk dari guru gede gimana? Pat gecok sanad ilmu gede. Hana masyarakat gede. Kapasitas berbicara ilmu agama hana. Tapi udah duduk bawa orang upi, pegah masalah ilmu agama lebih ulama gede dari ulama. Nyok. Haru mau hanyut no. Nyok jut dah dalih hana ya pegah hanyut lah mau. Kalau lebih mufungnya, panina. Nyok kebaca sahang jual beli shit. Dia ada pegah sino. Tradingnya harum ataupun pulang harum. Guraikan lagi karena ini untung du bina. Ba pom sino. Karena data lah yo po yang kai pun binomo. Ya kan? Dan lain sebagainya. Maka kiban tu. Urgen cara perbaiki akhlak, bekali dulu dengan ilmu agama, sering hadir majelis ilmu agama, pilihlah gurumu. Oke, baik berangkat saja pilih guru. Yang faktor utama pakan akhlak, pakan kegagalan akhlak yang royo. Faktor kedua kegagalan akhlak, belen. Menukan dalam begah masalah follow yang. Silakan follow. Nu follow yang gak ge. Baik nu follow ya hana. Maka salah satu penyebab kegagalan akhlak ke bermedia sosial dengan yang salah. Karena media sosialnya lagi bagaikan pisau. Pernah lihat pisau? Pisau kalau di tangan seorang koki akan menghasilkan makanan yang sedap. Pisau kalau di tangan dokter bedah bisa menyelamatkan nyawa orang. Tapi pisau kalau di tangan yang salah bisa membahayakan nyawa seseorang. Media sosial juga demikian. Silahkan antum bermedia sosial, silahkan memfollow, silahkan mengikuti banyak orang, silahkan berteman dengan banyak orang, tapi pilih siapa yang engkau ikuti. Salah satu cara terbaik kapegat akhlak tayo uroyo tayo payah kapegat daftar tontonan yo. Dan daftar tontonannya bunuh pegat sebagai hal yang tidak boleh, tidak harus non menjalani. Pegat you daftar tontonan, lon uroyo harus nonton paling kurang video fulan 5 menit. Lebih hanjut pi, kurang pi hanjut. Ada masalah. Bah putong masak nampu. Mesti ngetarget you video pertama yang harus lo nonton masalah fiqh. Guru tentang masalah fiqh. Rono tulis mesti yang pertama Abu Mudi, Ayah Sob di gini, Abia di gini dan lain sebagainya, guru-guru di Aceh bijut atau guru Nusantara bijut. Masalah fiqh Buya Yahya, Habib Jindan, Habib Umar, Habib Ali dan lain sebagainya. Dan lo juga harus lo nonton motivasi dari guru-guru yang biasa disampaikan motivasi. Ayah so di gini, kan biasa disampaikan motivasi ya. Ataupun nonton Habib Jindan, menyerau orang-orang yang nonton motivasi Mbak Ustazah Halimah Al-Idrus. Ustazah Halimah nanduri.
Anda yang baru dengar, mungkin nonton Ustazah Halimah Al-Idrus. Nonton motivasi bagian. Berangkasa nonton motivasi, berkaruh nonton Mbak Khalid Basalamah dan sebagainya. Anak perlewat urinya ini, anak pegah urinya salahnya, humilai bukti urinya. Urinya bangga Allah Taala. Tapi dia tak pilih-pilih yang pasti jelas betul. Baik sosok yang lewat bak beranda Instagram dia, sosok yang lewat bak beranda TikTok dia mandung dah cowok. Baiklah ya. Oh, menyamasalah fiqah, menyamasalah bagaimana membangun rumah tangga. Oh, menyamasalah tentang bagaimana berharmonis dalam rumah tangga. Nonton Umi Fairuz Ar-Rahbini, rumah Buya Yahya. Nonton juga ulama-ulama Nusantara lain, misalnya lagi Buya Yahya yang bukan nonton. Yang Umi Fairuz mandum mediana. Jelas. Nonton, pegat daftar tontonan di rumah. Uronyo dalam 24 jam harus menyisihkan waktu untuk dengar video dari fulan selama 7 minit. Berarti video fulan 2 minit, fulan kedua 5 minit, fulan selanjutnya 2 minit. Kasih. Enak le, ke urang ban-ban enak le. Sehingga grid bacut. Ke depan harus nonton minggu ke maksud. Minggu ke waktu kali nonton uke tambah bacut. Baik 7 minit le, 10 minit. Dan tambah bacut tu, 15 minit. Kebanjaran berketagihan. Mufaham? Memenang. Yang salah satu cara memperbaiki akhlak. Lihat dulu siapa yang engkau ikuti. Baiknya mandum dan cok. Ada nama orang pegang masalah agama bermodalkan qala Allah, qala Rasulullah, kata cok. Oh, perlehai motivasi. Ayah kok jahai motivasi ayah tanya jenis. Ayah tu. Kok jahai video-video motivasi? Pegang tak bagian. Pakan bermesti orang yang luar ini yang pegang yang jelas yang pegang abal tu. Oh, man ulama-ulama Aceh nak yang ulama-ulama Aceh nak promo umi-umi katanya juga nak nomor HP. Urinya waktu ke status biasa hal-hal bermanfaat sih. No shit. Status GM. Kata-kata motivasi sih dong status ya. Pakan memesin itu status kok. Ya anak boleh dia tak urusan gop ni. Tak kehidupan gop. Itu yang nak kehidupan roh yang lebih penting dah uruh. Dia nak keluarga roh yang lebih penting dah uruh. Baik gara-gara statusnya dumurung yang hantar lupa uruh dia katanya. Ya kan? Urung syikro dia pelai dah uruh tapi gara-gara status anak penting. Gara-gara tontonan anak penting terabaikan urung syik katanya. Istri katanya, suami katanya yang seharusnya dah uruh dia katanya. Tapi gara-gara ada anak penting yang terabaikan. Apa kabar kita? Kiban ke posisi neo-neo. Silakan bermedia sosial. Yang penting hati-hati dengan media sosial. Karena media sosial bagaikan pisau kalau megang. Kalau di tangan koki bisa menyediakan makanan yang super sedap. Kalau pisau itu di tangan ahli bedah bisa menyelamatkan nyawa orang. Tapi pisau kalau di tangan anak-anak bisa membahayakan nyawa orang. Oke, fahim dong jamiah. Yang faktor utama. Berarti faktor utama ilmumu untuk memperbaiki akhlak. Faktor kedua yang perlu diperhatikan untuk kita memperbaiki akhlak, memperbaiki ilmu dalam bermasyarakat. Faktor kedua adalah siapa temanmu hari ini. Yang sangat berpengaruh ke membuat baik dan tidaknya karakter kita. Karena temannya akan berpengaruh untuk menciptakan karakter kita, cara berpikir kita, sikap kita, pribadi kita yang ditentukan oleh dengan siapa kamu berteman hari ini. So pegang Dinun Al-Misri. Man sahibal asghar fakana minal asghar walau kana minal akhyar. Siapa yang berteman dengan orang-orang kecil, asghar ini maknanya orang kecil, tapi yang dimaksud ke orang kecil tapi para pendosa. Siapa yang berteman dengan para pendosa, siapa yang berteman dengan pemaksiat, maka akan jadi pendosa, akan jadi pemaksiat. Walau dulunya ia akhyar, walau dulunya ia merupakan orang pilihan. Begitu juga sebaliknya, man sahibal akhyar fakana minal akhyar walau kana minal asghar. Siapa yang berteman dengan orang-orang pilihan akan jadi orang pilihan walau dulunya ia merupakan pemaksiat. Maka cek di level yang menurut. Dan dengan selamanya pun lebih memberi manfaat atau mengambil manfaat. Anehnya tanya,
Tamengan ngurang nyan urang nyan bergebi manfaat dunia ni. Aneh. Nya getem kaim getraktir ke teo tatim mengen ge. Seharusnya benar. Kaim gebi ilmu agama dia kenan tamengan. Kaim gajak teo bak kebaikan kenan tamengan. Yo teo hana. Giliran na urang ajak teo bak kebaikan nyan nilai hana mengen. Alah tahapoi nomor-nomori bahkan panena menyana nomori sudah support de status ke majelis yuk. Alah dah dah baca WA je bahkan pasti asal WA ya pegah pakat jauh majelis ilmu. Pasti asal WA je pakai kirim nasihat agama pun baca mai. Ro tu dum ilmu agama. Dia yang membatalkan puasa dum hana depu pegah dum ilmu agama dia. Ya kan? Maka kalau nilai ngan dia be yang so yang traktir untuk support kanyan ngan tu. Maka para ulama giyu pilih ngan yang memberikan manfaat kepada alam setelah mati. Pilih ngan dia agean. Itu hana na grup bahkan grup yang isi-isi ji ngon-ngon geng ne mendominan. Bohongan grup sepung cewek kecil. Cewek kecil. Dia dah baca dia muntah tu. Apa kabar kita pada dia? Allah. Nak kiban dah kehidupan dia tu. Wajar dia akhlak dia. Ngendureo juga salah pada pilih. Dia selalu mementingkan kepentingan ngon neoyan urang yang tembi manfaat dunia neo. Tem traktir ke neo, tembi sedekah dia kaju ke ngon neo. Mau ji tak ngon yang mengajak neo untuk menutup aurat. Ngan jan mengon. Maka menyana urang neo maklun di Banjarangan pakai jilbab berlehu napa bak kru-kru dia. Kan hanya ana pegah hanya neo. Pasal lakon hawa berlagi ni solek dah pu. Lah rumah dia solek-solek ikuyah dah pu solek aju. Tapi yang boleh pegahnya pilih ngon. Punya pengen ngon menutup aurat, pengen ron berubah untuk menjadi orang yang menutup aurat, pilih ngon yang menutup aurat. Okey, faham tu? Pilih ngon. Syekh Sulaiman Al-Bujairimi dalam kitabnya Bujairimi Al-Khatib menjelaskan ada 8 kriteria teman. Yang pertama, manjalasa ma'al aghniya izdada rukbata fiha izdada hubbad dunya wa rukbata izdada hubbud dunya wa rukbatu fiha. Siapa saja yang berteman dengan orang-orang kaya. Ini kalau begah Syekh Sulaiman Bujairimi dalam kitab kan Bujairimi Al-Khatib. Ada 8 kriteria teman. Nyo pegah ini 8 moh kriteria ngon. Ndun egira so yang god ngon. Yang gufud orang kaya. Manjalasa mal aghniya izdada hubbud dunya wa rubatu fiha. Siapa yang berteman dengan orang-orang kaya, maka dengan sendirinya hatinya akan bertambah cinta terhadap dunia dan hatinya dengan sendirinya akan gemar melihat kemewahan dunia. Yang menyata mengen orang kaya, bawaan dia tidak akan bersyukur. Tapi bawaan ini minta kekurangan lah mudah. Tak bayang-bayang, oh, maksud dia, maksud. Orang sini dia kurang mampu. Berhubungan dengan yang luar biasanya suruh sebut tak. Kan. Punya preman pui lagi. Hah? Preman ni sedap lah lagi peng pun aku dah. Apa? Malak. Orang sebut dia malak orang si. Ayah, belo iPhone Pro Max ni. Kata bawa dia. Pengaruh pekat ngan ni. Ngan dengan orang kaya. Kan menyangan ngan orang kaya, yang ngan orang kaya nyan galak bersedekah, ngan orang kaya nyan galak berbicara ilmu agama, ngan orang kaya nyan galak mengingatkan teo tentang hal-hal kebaikan, tentang hal-hal agama, mengon hana bupu. Nyo hana ngan tanyo yang kaya tapi membuat hati kita nyo makin jauh ngan agama. Nyan masalah. Tak mengan orang kaya tak rumah ji mewah, teruk du padi bodyguard, zip do bodyguard rumah ni. Pada rumah. Tak rumah tu dia. Lagi rumah. Yang mana dia? Kedai. Yang dia ada. Maka bagaimana? Tekan pegah kata tak kritik. Tak kritik orang si telefon tu. Maklum tu dia.
Ni nak penyesalan le, pujuk le lo lahir bak ayah yo. Pujuk lo lahir bak maknyo. Apa kabar ke orang yo? Panjang kan yo je pilih-pilih lagi. Nyatanya je pilih-pilih segala lahir, sungguh warna hana pilih lagi yo. Mata hana pilih lagi yo, hidung hana pilih lagi yo, ya kan? Berarti pu yang gagebi dia Allah Taala nya syukuri, cara syukuri itu baik hana mengangau ragian. Karena menjadi mengangau ragian akan bertambah cinta terhadap dunia. Irona mesir pamaji, gebi perumoh kala gak, lem perumoh rono pi juga cukup sempurna dan lain sebagainya. Gara-gara rono mengangau relain yang kemewahan luar biasanya dan selalu pun ana caranya perumoh. Kamu mana sih kebalikannya? Pada kehidupan rumah tangga, rono cukup nyaman dah. Gebi cukup jai nikmat kah? Tapi berhubung mata rono jelalatan terhadap hal-hal yang lain, maka rono tidak akan nampak kesyukurannya, bahkan akan hadir cinta dunia. Sang baje ni memboh lambari matang kurang neo, bak ingat ngon neo na ya hayelo baje di. Pro imam belah boh. Mari ka sabo lang ama, lebo. Nhân là baje yang wat eta putang ngan thon han galang pake lo ma, lihat tu na demo ro, ang po pake lo baje. Yang dumle baje. Ya kan? Maka kalian mengenal. Kan haji menganggap gaya yang mengalih Sulaiman. Silakan mengen, tapi hati-hati. Karena bisa menambah cinta dunia dan gemar mengejar kenikmatan dunia, tidak akan hadir rasa syukur. Yang kedua kebegali Syekh Sulaiman, man jalasa ma'al fuqara isdada syukru waridha bi kismatillah. Siapa yang berteman dengan orang-orang fakir, dengan orang-orang miskin, sering melihat keadaan orang miskin, maka akan bertambah dalam hatinya asyukru, bertambah rasa syukur, waridha bi kismatillah, dan juga bertambah rasa ridha, rasa restu terhadap kismatillah, terhadap pembahagian Allah. Begali Syekh Sulaiman Bujairimi, nah dua teman yang model kedua adalah berteman dengan orang miskin ataupun sering tahu keadaan orang miskin, maka kita akan bertambah syukur, bertambah rasa syukur. Yang kayak moto pa biduh je, terbayang, masya Allah, tak jai ni mak Allah dah. Urang je dah ujian beria, ni nasi moto. Kayak ajak ke Honda, sam, ajak ke Honda, tak urang je ngin, masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Hadir rasa syukur, hadir rasa restu terhadap kagedi Honda oleh Allah. Alhamdulillah ya Allah, lu mentang na Honda, je lonjak ke Honda. Apa kabar geknya ni? Yang ngai tengen, ho yang gejak payah gejak menjadi kedi perletro kau situ. Tapi payah gejak berawai dong. Kayak yang jak tengen lagi yang cita bayang, alhamdulillah ya Allah, lu ngai tengen, tapi urang lain ngentampak juga. Kayak yang hana moto, hana Honda, hana tengen, tak bayang, ya Allah, alhamdulillah lu nagaki. Mentang sehat gaki lu. Apa kabar urang yang pincang? Apa kabar uyah nagaki? Tapi urangnya hendak mengeluh pakai loreo yang nagaki tapi mengeluh. Yang harus bersyukur menyekait dakalan orang yang lebih rendah di antara gutanyo bak bidang dunia, maka akan hadir rasa syukur. Padahal kok jai nikmat ke bila Allah, tapi dia sampai dia yang Allah. Ya Allah po salah lun, sampai lun lebih musibah. Padahal dia po salah lun takut gehe li mereka. Hei, anak kat teror ke salah gehe mereka. Kok jai salah teo dan kok jai nikmat yang golong dah syukur. Contoh nikmat mata. Yang nikmat mata pajan ke gebi Allah. Balahi ni ke? Orangnya mentang dulu ke? Pajan ke kira-kira waktu ini dua. Alhamdulillah ya Allah. Dum ho dum da warna dum pu dum da cermin dum da ruman ro dum da Kif. Pajan kiban. Nikmat mata kita yang mengalahkan kamera merek apapun. Bisa menangkap ribuan cahaya, bisa menangkap jutaan warna, bisa ada gaya refleksi yang luar biasa. Padahal kena hidup abe pelan mungkin. Ya kan? Nikmat bukan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Yang terik nafas.
dari bunuh banjaga dari nafkah. Nah perlu usaha untuk dari nafkah. Nah perlu harus melakukan treadmill, harus melakukan lari sebanyak 1 kilometer agar rono menghasilkan nafkah sekian. Nah, anaknya kamu nokon kafah dari nafkah. Hana usaha tapu nikmat bukan? Nikmat. Ya enggak. Tengok tak komen uraya Allah ya Allah pakai hidung lu besek. Hei, jika kamu nafkah ngai hidungan. Falillahillah. Lidah rono. Lidah je terasa pupu yang duduk bak lidah mandang terasa. Apakah ini bukan nikmat? Tapi uraya gaduh tak urang lain tengah hidup bak warung, tengah hidup bak kafe terbuka lah. Bangga ni hidup. Baiknya ne urang lain ni kiban gemita rezeki no bak bineh jalan. Lam tarik uro gemita rezeki, tapi hanya mengeluh urang. Bahkan semangat dalam berkegiatan. Berarti perlu hanta perhatikan kegiatan orang miskin. Perlu hanta perhatikan kegiatan orang yang lebih rendah kehidupannya daripada kita. Perlu ya. Kepo izdada syukru wa ridha bi kismatillah. Agar bertambah rasa syukur dalam hatimu dan juga engkau restu terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Faham tu? Yang teman yang kedua. Dan yang lu rasa perlu dah. Perlu katim kalian. Makin tengok dia duha tak kalian, baik kalian tok lah tu. Tapi coba renungkan. Tak kalian urut gasip, renungkan. GN gimnan gasip tapi hanya mengeluh. Pakai leluroyo karena motor, karena Honda, karena si dengin, karena dempu, tapi mentang mengeluh. Mentang merasa kurang motor dia, kurang Honda dia. Hei, apa kabar orang miskin yang di pinggir jalan? Gemita peng, tik suput dia asal gemita peng sampai dulu positif gemita peng. Lam lepi ya gemita peng, tapi hanya mengeluh. Maka perlu tak perhatikan berkait, tak perhatikan kegiatan orang miskin ataupun orang yang lebih rendah kehidupannya daripada kita. Tanya yang pepet tak udip, tak bayar. Yang mantang lebih kesempatan udip di Allah Taala, mantang lebih kesempatan untuk bertobat di Allah Taala. Falilahilha. Yang kedua, yang kedua. Manjalasa mal sibian. Siapa yang berteman dengan anak-anak kecil? Isdada lahu wal la'bu. Siapa yang suka berteman dengan anak kecil, maka akan bertambah dengan sendirinya kepadanya, yaitu permainan dan juga hiburan. Punya kain dah menganganuk miatnya tayo rata permainan tak tahu. Game pengaruh menganganuk demi main kan balik tu. Berutuha yang lebih pogi, menemit justru di depo game ya. Tamat apa yang berutuha na game yang mesti 10 bom, beda-beda alam. Giliran nah HP yang kebelah ekonomi justru HP je yang lagi. Makanya juga diperhatikan. Hati-hati juga berteman dengan anak kecil. Dan itu kasupuk kami engkris, kami enci, kami enjo. Hai kehanjut jut. Silakan berteman dengan mereka tapi hati-hati. Yang keput. Manjalas ma'an nisa. Mana syurin yang kebalikannya. Manjalasa ma'ar rijal. Izdada syahwah. Isdada syahwah wa dzunuba minan nisa warijal. Siapa yang berteman dengan orang-orang yang bukan mahram, ragam menganggo urina menganggo ragam yang bukan mahram. Isdada jahluhan, bertambah kebodohan, wa syahwah dan juga bertambah syahwat. So yang menganggo orang yang bukan mahram. Jadi dia menjadi pacaran lah istilahnya. Ataupun orang tu dia kena pacaran pun. PDKT. Ya, pendekatan. Menyenengan dengan yang bukan mahram, maka drone akan bertambah oleh Allah Taala kebodohan dan juga akan bertambah syahwat. Bangai bertambah, syahwat bertambah. Tentunya syahwat yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Mengenai orang yang bukan mahram begitu. Pas mengenai yang bukan mahram bertambah kebodohan pun. Tiba bertambah kebodohan. Roh begah dah hana penting. Roh bubuat dah tayah hana pernah. Kasi ina po bubuat dah hana pernah begitu. Iji balu aku, balu sudah. Nah itu kayak pegak dah bangai.
Pum saya dah berada bangai karena dia tantang untuk bubuknya. Karena bubuk dia. Ataupun roh muntahnya ada tahanan penting. Sekedar naba mendang. Pum pegat, pum dengar rahbingan. Mana boleh ya? Nauzubillah min dzalik. Bertambah kebodohan dan juga bertambah apa? Bertambah syahwat, bertambah keinginan berbuat maksiat lebih-lebih yang berhubungan dengan yang bukan mahram. Maka solusi salah satu solusi baik terjadi dina. Salah satu solusi baik terjadi dosa syahwat. Solusi baik pacaran. Harus diketahui urina punya pacaran nguragam yang beningat. Urina hantam pernah untung dari pacaran. Tapi pihak yang paling dirugikan dalam pacaran adalah urina. Karena urina pacaran nguragam yang persih lagi boh timon berempok dengan boh drin. Anda pernah untung boh timon. Rak bayar anda pernah untung, rak fisik anda pernah untung. Yang paling rugoh urina. Maka ibu irona tengah ipunut le uragam dengan yang pacaran. Ipunut. Betul. Menyahanai pengut dua boh solusi ini. Mengaku cinta bukan pacaran. Karena mengaku cinta kemudian pacaran berarti secara tidak langsung kamu sedang memfitnah ataupun sedang munafik dengan yang namanya cinta. Cinta, beda. Ada cinta, irona pengen orang yang dicintai, orang yang dicintai irona, dia dalam keadaan tersiksa oleh Allah Taala. Orang yang irona cintainya dalam keadaan terpuruk. Orang yang irona cintainya dalam keadaan hina. Orang yang irona cintainya dalam keadaan kesakitan. Gede. Menyepegah cinta pasti irona tidak ingin gean tersakiti, gean tersiksa, gean terhinakan. Hana deh. Pacaran membuat gean tersiksa orang akhiratnya makan dem. Jadi selamanya kan cinta roh. Tapi bullshit nafsu. Jadi mengatasnamakan cinta di balik nafsu. Cipik-cipik sini dua zero kepur pacaran. Ini nak pegah lam hana pacar enggak keren. Jomblo seumur hidup bah pacaran gede. Bah jomblo seumur hidup yang penting hana tersakiti dengan siksaan. Bahkan berdepur dengan pacarannya makin tersakiti. Kan dengan jomblo tak tersakiti. Makin pacaran makin tersakiti. Hanai biabah benda tersakiti. Kalau je hanai bala-bala syek lu ngaka. Kau aja bala syek. Padahal hana pacaran slow dek ron. Ne bala je hana ne bala je urusan. So je ne bala. Ya kan? Nya makin pacaran ne WA hana ibaca to iri to ibadatan. Kangen na selalu latih. Ya. Tersiksa. Salah satu siksaan urang akhirat dia dosa lebih siksa. Apanya yang dikenal dengan cinta? Pengen orang yang dicintai disiksa. Pengen orang yang dicintai tidak tersiksa. Pengen mengaku cinta seharusnya rono harus putus. Woi no WA lo gue en. Karena lo membuktikan lo cinta ke rono, tidak ingin rono tersiksa di negeri akhirat. Nyan baru kan cinta. Yohana pegah cinta tapi pacaran lanjut. Dosa, panen dosa. Oh dungkumnya hana tandai no, takut tandai kok. Hey, apa kabar urang awai? Ya hana pakai media, hana tanda-tanda tepus, mandum na pasangan dan roh no, anu urang awai tu. Nya kan? Igeye gunung siro, pesisir pantai siro merupok. Punya urang awai merupok yang media untuk merupok istri, media untuk merupok suami, tathe urang awai, tapi merupok pasangan. Maka apa kabar gede oronyo yang cukup jai media mempermudah bertemunya dua pasangan. Ya bukan? Menyeron meragukan hana takut menyahana tertandai no, hana pacaran no takut. Handem kawin. Anu kalian urang yang kepacaran kagum kawin. Nah 5 tahun kepacaran putus. Kang urang lain dah 5 tahun dulu putus. Kan sampai kau gawe. Pacaran ke ini mbak. Makanya banyak pacaran yang pegang tanda cinta ke. Karena cukup jaya orang pacaran bukan untuk cinta tapi untuk gengsi. Patejak bak kondangan bek zero. Bunda pu gandi. Patejak nongkrong di pinggir pantai bek zero. Bunda urang lain. Banyak ada kaduk zero urusan man. Masa bak warung kopi ataupun bak tempat tongkrongan dia aduk siro tu. Nama masalah. Ikut lega kan siro hidup. Hai urusan man. Peng roh. Hana peng ya. Pergi ada ke? Ya kah ada.
urusan. Ya kan? Nanti hana perlu pacaran. Ya, maka bek mengen berlebihan, bek mengen berlebihan dengan yang bukan marah. Oh, pegah haba sekedar tanya masalah agama jut, tapi bertanya masalah agama kemudian irone takut-takut terjerumus bak masalah dosa lebih agak bek namanya. Tanya bak grup, kena grup. Kepun ada yang pribadi. Grup berbeda ya, gue tak jai grup tanya masalah agama dia. Tapi dia berbak tengku je yang dia berpribadi dia, bek dalam grup dia. Hai pakai mama pribadi, nggak ubah nomornya. Menggepuk alasan dia satu WA kan, satu WA kan penting-penting. Tantang hana Instagram kan, tantang hana Facebook kan. Satu WA kan kepenting. Apa alasan lainnya? Kebun duduk, akun lainnya. Ya kan? Maka hati-hati. Yang kebut. Yang kelima. Man jalasa ma'asulah isdada at-ta'ah. Siapa yang berteman dengan orang-orang saleh, maka akan bertambah ketaatannya. So yang mengenal orang saleh akan ketambah oleh Allah putra taat. Dan juga bisa diperhatikan dalam kehidupannya. Tayo punya mengenal orang saleh. Karena kayu kita mengenal lama kelamaan kita balik. Tak mengenal waktu aurat. Ini sempurna gitu aurat. Atau kahana sempurna gitu orang paling tidak lebih gak gitu orang dari kita. Dia paling gak gitu orang langkawan kita pura-pura. Tak mengenal nya hawain aja dua ngean le. Tapi lama-lama malay dia. Oh mah. Iya kok gak do orang. Aku hari ini gak lah macam le. Alah tes lah. Full tes pakai cadar. Yang kan lulu kaca dan pergi yang boleh baca. Tersangka higa tu kan. Karun pakai nikab lagi anji puan mindset. Ya pakai no. Hands on. Hand shot tembak kan? Oh hand shot. Nak karo pakai doken. Ya kan? Leun mengengau awak pakai doken ibadahan. Mak haki yang aurat kan. Gaki yang aurat. Itu hana depo de haki bidu ni jaro bidu. Hai jaro kena de heo. Palilai lahap teo itu menung. Alhamdulillah gak ada aurat. Mengagak aju-aju dan orang tak tingkat tak mengen kami tahu orang yang gak aju-aju dan orang. Sering tak mengen orang salat duha, minder ne yohana salat duha, lebut duduk roh teh salat duha le pun alah teh salat duha lah tiga. Lihat salat duha ternyata terempok kenikmatan tak salat duha. Roh tapi isi kamar roh. Penyebab roh salat duha pakai gara-gara tak mengen orang yang galak salat duha. Iki ada nama duha kalau budak motor sembahyang duha ini. Iki ada nama malam karena buate tahajud kau beda. Tinggal saboh bilik ngawak galak sembahyang tahajud. Roh sembahyang tahajud ini. Phone me dua go ke sembahyang tahajud betul ego ni. Ayo beda. Tang kau jijak sembahyang tahajud. Yang benar le dia. Lama kelamaan karena kau rutin ikut sembahyang tahajud sampai ni seolah-olah sembahyang tahajudnya adalah hal kewajiban bagi udep ni sehingga dia tergerak untuk pupuk level. Lagi lu ngambil pegang. Punya orang pengen nyena urang yang kiban cara ngak bercadar, kiban cara ngak sempurna netung orang, ni kan bukan berarti tak pastikan urang sempurna netung orang. Ngak sempurna netung orang dan lain sebagainya. Solusi ini berteman dengan orang yang juga sempurna menutup orang. Kayak menjak lam geng dia. Awaknya bercadar, mendung menikah, mendung gok itu orang. Iro dah gaya mu maskur iro. Trek ke malen. Oh masa nama ngak aja. Alah takkan tolak cak maskurnya. Mana level pakai jilbab pandai-pandai juga hana pandai kun orang pakai cadar. Orang pakai jilbab rere, betul orang yang jilbab pandai-pandai yang kun lah. Alah pun jilbab rere, alah pun cadar. Yang penting kan hati. Sasangnya kan hati. Padahal salah satu cara hati menjalankan perintah Allah dalam menutup aurat dengan sempurna. Johana deo. Untuk membenarkan kegiatan Johana sempurna tutup aurat. Tapi buta petubiak propaganda dalam masyarakat. Alah hana penting jilbab rere, hana penting cadar, hana penting pakai baju rere. Yang penting kan hati. Wah, kau ngelugar dah berdua. Jelasan. Tayo yang pakai cadar, tayo yang pakai nikah, beta pandang sinis. Orang yang membuka memandang sinis, memandang sinis pemaksiat yang salah saboh kemungkinan tidak selamat iman. Tiada rumah ni. Tak ada udahnya. Asal neraka. Yang mana ni?
Bagi banci wate tahu urang lagi kan. Istighfar ya Allah ampun dosa lu. Beru lu lagi kan. Atau menyerah nu gak tak ditambah bacut ru. Ya Allah ampun dosa lu. Beru lu lagi. Ya Allah nu bigi em beruh taubat. Bu sabo surga kamu dengan Rasulullah. Ya benar. Ambek dihina-hina. Aduh sayang ni ya. Ya beunhana wayan aurat terbuka asal neraka bendung. Gimana rono tentukan asal neraka go? Emang rono panitia surga selamanya? Ya kan? Yang pernah diperhatikan. Yang ke-7. Yang ke-6. Man jalasa ma'al fusaq isdada jara'atu zunub wa tasfifut taubat. Siapa yang berteman dengan orang-orang fasik, maka akan bertambah baginya keberanian melakukan dosa dan menerlambatkan taubat. Tamengan dengan pemaksiat, tamengan ngau bubuk dosa, tamengan ngau bubuk pasek, nyendron akan bertambah keberanian melakukan dosa dan akan bertambah menerlambatkan taubat. Mesti ini benar. Nemengan ngawak buka aurat. Saking sering nemengan ngawak buka aurat, ngawak pakai lua ketat, ngawak galak duk nongkrong-nongkrong ngan geng-geng agam. Karena saking sering ibu buat sampai kena seolah-olah hal tersebut bukan lagi hal dosa, sehingga kata anggap hal lumrah. Tuh tak tes ya tu, alah lunjak siklah. Tak mengenal main judi, saking sering dilakukan judi sampai ini, seolah-olah judinya kekele judi, tapi judinya adalah hal lumrah, sehingga rono berani dia melakukan dosa. Setelah berani melakukan dosa, baru ketambah ada kedua, pura menekan taswifut taubat, bertambah menerlambatkan taubat. Rono tak bentuk taubat. Maka tak bentuk taubat, mak bayang mana? Jika buton kai buka aurat tapi hendak kena ngaduk tepu. Kupas saya lu baru reo lu sodu ketat, baru reo lu buka aurat, baru reo lu mengen ngawak judi. Tapi kagak azab ya Allah Taala. Alhamdulillah, bami buka pada lu tobat. Penyebab apa kau ni? Gara-gara ngendel kamu tun gak buku tobat tapi ada buku. Paham tu? Maka hati-hati juga berteman dengan orang maksiat. Lebih baik si baik mengen juga orangnya. Ya kira-kira hak yang tarik di bab kebaikan berhenti baik mengen orangnya. Minta teman yang lain. Oke, faham tu? Yang kedua kan? Yang ke-7. Man jalasa ma'al sultan izdada kibriya. Siapa yang berteman dengan para pemimpin-pemimpin yang sombong, maka Allah akan menambahkannya baginya kesombongan. So yang mengenal pemimpin sombong, pemimpin yang suka pamer dan lain sebagainya, yang Teo juga akan kita mambung. Teo lah moto gubernur di sini. Ada dua gubernur pelai-pelai rokok, kalau kayak duit dia mana duit? Pakon tujuannya kayak ulego, Teo tong geber, nah perasaan riak. Maka berhati-hati juga berteman dengan pemimpin. Yang ke-8 terakhir, man jalasa mal ulama zadallahu ta'ala war'a zadallahu ta'ala ilma. Siapa yang berteman dengan ulama, maka Allah akan menambahkan baginya yang pertama ilmu, yang kedua war'a, yang ketiga melangsungkan ataupun mempercepat taubat. Yang temengang ulama bawa anji dia menambah ilmu pun, yang dimana akan menambah ilmu. Temengang ulama bawa anji dia akan war'a, merasa cukup dengan udip rod, merasa membahagiakan udip rod, dan juga akan bertambah keberanian melakukan taubat. Ada pun tu le taubat. Okey perle dah menganggap buat di urang samnya lu dan tadi perhatikan lu kan. Lebo fon urang miskin. Yang kedua dengan urang saleh. Yang kedua dengan ulama. Karena ada menganggap yang bertambah manfaat tu nayo. Pula bikin bertambah syukur lagi tuan tak menganggap orang gasih. Jadi dia baik mana udip tu. Baik watai tae kehidupan gok sang menyenangkan, healing gede kau kan. Gejak gede sang. Baik watai tae sang udip gok indah, merasa udip dia orang indah, baik mana nayo.
Tapi shikalalom dalam kehidupan dia. Yang hana indah coba indahkan. Insya Allah hidupnya juga akan indah. Ya kan? Jadi jangan suka melihat kehidupan orang lain.